Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Doa dan harapan saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dalam menjaga kedamaian dan kesucian rumah, penting bagi kita untuk menyadari bahwa ada barang-barang tertentu yang sebaiknya tidak kita simpan di rumah. Inilah 10 barang yang sebaiknya dikeluarkan dari rumah demi menjaga keberkahan dan keberlimpahan dalam rumah tangga. Simak video ini hingga akhir agar informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal paham di memori pikiran Anda. Terima kasih. Yang pertama adalah alat musik. Beberapa hadis menunjukkan adanya larangan alat musik yang mengarah pada perbuatan tidak baik. Sementara ada juga yang memperbolehkannya dengan syarat tidak mengarah pada kemaksiatan. Diriwayatkan dari Abu Malik Al-Azhari dalam Sahih Bukhari, Rasulullah menyatakan bahwa di antara umatnya akan ada orang-orang yang menghalalkan zina, sutra, minuman keras, dan alat musik. Terkait dengan hal ini, umat Islam sebaiknya mempertimbangkan baik-baik antara pandangan ulama. Meskipun ada yang memperbolehkannya, beberapa ulama menyarankan untuk menghindari penggunaan alat musik atau membuangnya dari rumah. Dengan begitu, kita dapat menciptakan lingkungan rumah yang lebih harmonis dan terhindar dari potensi kemaksiatan. Lalu yang kedua adalah foto keluarga. Islam menekankan pentingnya menjaga kesucian rumah dari gangguan jin. Beberapa kasus ruqyah melaporkan bahwa jin yang merasuki seseorang mengaku bahwa mereka bersembunyi di dalam foto keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa foto keluarga, terutama anggota keluarga yang sudah meninggal, bisa menjadi sarana bagi gangguan spiritual. Sebaiknya foto keluarga disimpan dalam album yang tertutup. Menurut beberapa praktisi ruqyah, gangguan jin seringkali berkaitan dengan keberadaan foto keluarga yang terpajang secara terbuka di rumah. Oleh sebab itu, menyimpan foto tersebut dalam album dapat membantu menjaga kesucian rumah dari gangguan jin. Yang ketiga adalah patung. Disarankan untuk menghindari memiliki patung di dalam rumah. Riwayat hadis Sahih Imam Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat patung ataupun gambar makhluk bernyawa. Selain itu, terdapat dalil tambahan dari sejumlah ulama yang menekankan larangan terhadap pembuatan patung, mengingatnya sebagai praktik yang berkaitan dengan penyembahan berhala. Rasulullah pernah menghapuskan patung-patung yang ada di Ka'bah saat menaklukkan Mekah sebagai upaya untuk membersihkan tempat ibadah dari praktik jahiliyah. Memiliki patung dapat mempengaruhi ikhtiar manusia dalam mencari rezeki, karena keberadaan patung dapat menghalangi kedatangan malaikat dan merintangi aliran rezeki. Lalu yang keempat adalah lukisan makhluk bernyawa. Dari Ibnu Abbas dalam Sahih Muslim, Rasulullah menyatakan bahwa para pelukis gambar makhluk bernyawa akan mendapat azab di hari kiamat. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam menekankan larangan terhadap pembuatan gambar makhluk hidup karena dapat mendatangkan siksa bagi pelukisnya. Pandangan ini mengisyaratkan bahwa Islam memandang pembuatan gambar makhluk bernyawa sebagai suatu tindakan yang mengganggu hakikat penciptaan Allah. Hal ini juga dapat menghalangi datangnya malaikat ke rumah. Menjauhkan lukisan makhluk bernyawa dari rumah menjadi langkah penting menjaga kesucian dan keberkahan rumah tangga. Yang kelima adalah boneka. Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari menyatakan bahwa Rasulullah memperbolehkan keberadaan boneka sebagai mainan untuk anak-anak. Hadis tersebut menceritakan bahwa Aisyah pernah bermain dengan boneka di depan Nabi dan temannya juga turut bermain dengannya. Ketika Rasulullah masuk, mereka bersembunyi. Namun Nabi memanggil mereka untuk bermain bersama Aisyah lagi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam terdapat keringanan terkait penggunaan boneka sebagai mainan anak-anak. Namun setelah dimainkan, boneka tersebut harus disimpan di lemari atau laci dan tidak dipajang di ruang terbuka. Hal ini karena dapat menghalangi kedatangan malaikat. Lalu yang keenam, anjing dan babi. Dalam ajaran Islam disarankan untuk mengusir anjing dan babi dari dalam rumah. Al-Quran secara tegas melarang mengkonsumsi daging babi dalam surat Al-Baqarah ayat 173 dan menjelaskan kenajisannya. Anjing juga memiliki status yang spesifik dalam Islam, di mana hadis dari Sahih Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa kehadiran anjing sebagai hewan peliharaan dapat mengurangi pahala seseorang, kecuali jika anjing tersebut digunakan untuk berburu atau menjaga. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam terdapat penekanan terhadap menjaga kesucian rumah dengan menghindari kehadiran anjing dan babi di dalamnya. Meskipun anjing dapat digunakan untuk tujuan tertentu seperti berburu atau menjaga ternak, dalam keberadaannya sebagai hewan peliharaan dapat mempengaruhi spiritualitas dan mendatangkan konsekuensi pahala. Mengusir anjing dan babi dapat menjaga kesucian rumah dari hal-hal yang najis. Lalu yang ketujuh adalah bangkai hewan. Disarankan untuk membuang bangkai atau hewan yang diawetkan sebagai pajangan di dalam rumah.
Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 173 dengan jelas menyatakan bahwa bangkai termasuk dalam hal yang diharamkan untuk dikonsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menekankan pentingnya menghindari kehadiran benda-benda yang dianggap najis atau haram. Praktik memajang bangkai atau hewan yang diawetkan seperti kepala rusa atau yang lainnya seringkali dilakukan sebagai dekorasi atau penghias rumah. Namun pandangan Islam tentang hal ini bertentangan dengan prinsip kebersihan spiritual. Kehadiran bangkai atau hewan yang diawetkan di rumah tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai agama, tetapi juga dapat mempengaruhi atmosfer dan kesejahteraan penghuninya. Dengan menghindari hal tersebut, dapat menciptakan lingkungan rumah yang lebih suci dan terhindar dari hal-hal yang dianggap tidak menyenangkan atau tidak pantas. Lalu yang kedelapan adalah bejana emas dan perak. Keberadaan bejana-bejana tersebut dapat menghalangi malaikat masuk ke rumah. Kitab Matan Goya Itagrib menyatakan bahwa tidak diperbolehkan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak, namun diperbolehkan menggunakan bejana lainnya. Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian meminum dari wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak, dan juga kalian makan dari piring yang terbuat dari emas dan perak, karena sesungguhnya hal itu adalah untuk orang-orang kafir di dunia dan untuk kita nanti di akhirat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Larangan ini tidak hanya berlaku pada bejana besar, tetapi juga bejana kecil seperti cangkir dan gelas. Jika terbuat dari emas dan perak, hukumnya adalah haram. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang minum dari wadah yang terbuat dari emas ataupun perak, maka sesungguhnya dia telah mendidihkan perutnya dengan api dari jahanam." Hadis riwayat Muslim. Menjauhkan bejana-bejana emas dan perak dari rumah adalah salah satu langkah untuk menjaga kesucian dan keberkahan dalam rumah tangga. Lalu yang kesembilan adalah minuman keras dan narkoba. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 219 menyatakan, minuman keras diharamkan karena kerusakan yang diakibatnya lebih besar daripada manfaatnya. Meskipun terdapat beberapa manfaat dalam minuman keras, namun dosa yang diakibatkannya jauh lebih besar. Pertanyaan umat kepada Nabi tentang khamr dan judi, jawaban yang diberikan oleh Allah melalui Nabi adalah di dalam keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Namun dosa dari keduanya jauh lebih besar dari manfaatnya. Lalu yang ke-10 adalah fosil atau tulang. Beberapa hadis menunjukkan bahwa tulang benulang merupakan makanan bagi jin. Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari menyatakan bahwa ketika ia membawanya, Nabi bertanya, "Siapa ini?" "Saya Abu Hurairah," jawabnya. Beliau pun berkata, "Carilah beberapa batu untuk kau gunakan bersuci dan jangan bawakan padaku tulang dan kotoran." Beliau bersabda lagi, "Tulang dan kotoran merupakan makanan jin. Keduanya termasuk makanan jin." Abdullah bin Mas'ud juga menegaskan larangan tersebut. "Janganlah kalian beristinja atau membersihkan kotoran pada dubur dengan kotoran, dan jangan pula dengan tulang, karena keduanya merupakan bekal bagi saudara kalian dari kalangan jin." Dengan demikian, menjauhkan fosil atau tulang benulang merupakan langkah yang preventif untuk menjaga kesucian dan keberkahan rumah dari gangguan jin. Sahabat beriman, itulah beberapa benda yang seharusnya kita keluarkan dari dalam rumah. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.